Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah datang di channel YouTube saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah pemesan namun belum terkirim harap sabar ya, di Lazada ataupun di Shopee ya. Bagi yang udah telat di Lazada, silakan boleh dilanjut lagi karena semuanya masuk proses pembuatan ya. Oke, kali ini saya mau tes 1 kilo ya. Pesanan dari Shopee ya, buat Mas Koko ya. Ini Mas Koko alatnya. Untuk yang belum selesai ya, silakan boleh menunggu dan boleh chat kembali saya. Kita jelasin dulu ya cara pasang aki positif negatifnya, stick kanan stick kirinya ya. Mesin ini terkirim PS semi ya, yang kuat ya. Untuk berubah menjadi PS murni silakan cek di kolom deskripsi ya, ada semua dan simple, nggak ribet. Yang penting ini terkirim PS semi, ikutin yang tertera di mesin outputnya ya. Nah, untuk seklar PS semi maupun PS murni semuanya panas ya, tanpa relay pasti panas. Kalau mau pakai relay silahkan, nanti ada cara penyambungannya sendiri ya. Dan itu relay itu fungsinya untuk seklar juga ya, jadi seklarnya nanti panasnya di relay. PS semi atau PS murni sama aja ya. Ini PS semi ya, saya jelasin dulu. Ini 24 volt, aki full 100%, artinya ini untuk dua aki yang kondisi aki full ya, cas ya. Nah, ini multinya 12 volt dan 24 volt. Ini satu aki di sini terbaiknya 24 volt, ini untuk aki yang udah drop. Perkiraan ya tinggal 60 atau 70% ya. Jadi solusi ya ini ya. Kalau Anda punya di sini terus sampai habis, tenaganya pasti akan menurun. Nah, di sini saya sarankan 24 volt 1 jaman ya. 1 jaman lah minimal. Boleh pindahkan ke sini ya. Minimal 1 jam. Misalnya 1,5 jam, otomatis dia kan udah menurun ya kekuatannya di sini. Nanti pindahkan ke sini, tetap 24 volt sampai habis, tenaganya tetap kuat terus. Ini aki positif, ini seklar, dan ini seklar plus sambung stick kanan. Nah, seperti ini nih. Dan ini seklar sambung stick kanan. Setelan atas saya sarankan untuk dikencengin ya, sedang atau kuat. Kalau misalnya kuat, ini misal setelannya kenceng, sini sedang dulu, nanti naikin dikit-dikit ya. Kalau untuk 12 volt ini harus dikencengin ya, sedang aja, nanti naikin sini-sini. Jangan terlalu kenceng kalau 12 volt, kecuali 24 volt boleh kenceng terus. Langsung tes aja supaya paham cara pemakaiannya ya. Aki positif 12 volt pakai yang satu aki ini ya, 12 atau 24 volt ini ya. Nah, kalau yang di sini 24 volt, 12 volt bisa tapi tenaganya sedang ya. Oh ya, ini voltmeter udah agak kurang normal ya, karena sering tes jadi kalau tanpa beban dia jarumnya nggak bergerak ya, tapi ini kalau ada beban masih bisa bergerak dengan indikator aja ya. Nah, kita boleh kencengin aja nih. Nah, itu 150 ya. Nah, kalau kita setel kenceng, dia berarti lainnya apinya besar, tapi itu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Karena apa? Karena outputnya kuat, yang dihasilkan itu gede, maka di apinya juga akan gede. Oke ya, ini masih tes 12 volt ya. Oh iya, ini akinya saya cabut tadi. Ini 12 volt ya, 200-nya saya bilang tidak 100% nyalanya, kisaran 60-70% ya. Tapi masih ada sisa stok. Tadi voltnya berapa? 150 volt ya.
12 volt ya. Kita hanya tes ini. Dan ini tenaganya juga masih kuat ya, meskipun tidak full 100% di 12 volt ya, tapi kita tes 24 volt. Nah 24 volt kita gunakan jepit aki yang 24 volt ya. Ini nanti tenaganya yang udah kisaran 60-70% ya ini ya, 20 volt. Tapi kita coba dulu, kita coba ini kuat nggak. Nah kuat ya, ini udah kuat, tapi di sini setelannya karena masih full ini 24 volt kendor ya. 500-nya itu 50% lebih. Nah di sini naiknya cuma 150 ya. Ini karena udah apa namanya udah error ini voltmeternya. Ini kalau tanpa beban harusnya ini nyampe 300 volt nih. Jarumnya harusnya nyampe 300, tapi karena ini udah mulai rusak ya, karena bebannya terlalu berlebih, dia udah nggak bergerak. Nah kan nggak bergerak sama sekali. Nah makanya kita pakai hanya sebagai indikator aja. Nanti kalau ada, cek video saya sebelumnya ya, kalau ini udah normal ya pasti nyampe 300an. Nah ini karena inputnya masih terlalu besar, 24 voltnya masih full, jadi di sini ini tahan dulu. Nah kita pakai di sini. Jadi ini untuk solusi jika di sini udah 1 jaman, minimal 1 jam ya, atau 1 jam setengah, boleh pindahkan ke sini ya, tenaganya kuat ya. Perbedaannya di mana? 24 volt di sini, ini lilitannya masih sedang. Kalau ini emang dikhususkan untuk lilitan 24 volt. Jadi platinanya enteng, stabil. Semakin dikencengin setelannya ya mas, ini saya kasih lihat dulu. Waduh. Nah kalau untuk 24 volt setelan atas boleh kenceng, bawah kencengnya nanti pelan-pelan ya. Jika di rumah nggak ada lampu, stick kanan dan stick kiri sambung kabel, masukin ke dalam ember, digayung pun nggak masalah ya. Nanti ininya suaranya udah ada pemakaian di halus, baru kencengin artinya. Semakin dikencengin ini, tegangan akan semakin naik, output pemakaian ke air dia akan naik ya. Nah caranya ini tinggal putar aja nih. Nah kencengin ya. Nanti perubahan di lampu ya, dia akan naik. Ini saya coba atas, saya naikin lagi. Nah atas saya naikin, bawah masih kenceng, dia langsung 200. Ini 200 lebih ya sisanya ya. Ini lampunya 1000-nya itu ada 60% lebih ya. Jadi ini kalau ininya normal, kalau di multitester ini dia bisa 450-an ini. Minimal ini 400 nih. Tapi maksimal ini 500 maksimal ini. Terus 1000-nya sisanya aja masih 220 ya. Tapi ini kalau tanpa beban dia nggak naik. Kenapa? Kan ini udah mulai rusak. Nah kalau tanpa beban apinya besar karena nggak ada pemakaian ya, makanya celupin aja stick kanan stick kiri ke dalam ember, dia lebih halus. Tes di 500, masih sisa berapa ya nih? Nah, 200. Tuh, ini dibikin setelan sedang nih, atasnya kendor.
biasanya masih stabil ya di 200. Ini saya setel sedang ya, nggak saya kencengin, paksain. Jadi ini efektif ya. Jadi ini, nah ini meski posisinya 200 tapi pemakaian di lampunya dia naik ya, di ke airnya berarti itu ya, kenceng banget ya 200. Nah jadi strum platina itu efektif di ini yang 1 kilo ya. Jadi air sepinggangan ya efektif ya ini ya. Kalau air 1 meter 2 meter dia tidak efektif, kalaupun kena ya sekitaran stick saja. Semakin dikencengin nanti pemakaian ke lampunya dia akan semakin naik. Artinya pemakaian ke air itu semakin terpakai ya. Jadi saya sarankan atas itu dikencengin, bawah itu main sedang dulu, nanti kencengin kira-kira tengah-tengahnya aja. Nah untuk seperti ini ikan kecil-kecil dia akan pasti langsung mati ya, langsung tenggelam, nggak bakalan nimbul ikan kecil-kecil ya. Kalau mau strumnya ini nimbul dalam artian tidak langsung tenggelam, jadi setelan atas dikencengin, bawah itu los dulu, los dingin, kencengin dikit. Nah kencenginnya sedikit aja, sedang, jadi nanti outputnya itu sedang, nggak terlalu tinggi ya. Itu juga nanti irit, ikan juga ada perlawanan. Ini sedang ya, atas di 1000. Nah di 1000 pun dia stabil, dalam artian stabil, pemakaian di sini nggak terlalu drop banyak. Kalau mau kencang naikin. Nah kalau dinaikin nanti pemakaian ke lampu dia akan semakin tinggi ya, ke airnya itu, beban ke airnya itu semakin tinggi, dan ini nggak terlalu drop ya. Kasih beban 1200, berapa hilangnya sisanya. Oke ya, untuk Mas Koko ini alatnya. Jika ingin merubah menjadi PS Murni ya Mas, cek di deskripsi ya, ada di deskripsinya. Oke, terima kasih, semoga alat ini bermanfaat. Jika ada keluhan silakan WA saya. Yang mau mesen silakan cek kolom deskripsi Shopee dan Lazada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.